Maka untuk sampai kepada qalbun salim ini, tundukkanlah hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang qalbun salim, hati yang suci atau hati yang selamat ya. Baik, jika kita lihat dari berbagai pendapat, maka dapat kita pahamin bahwa qalbun salim ini adalah hati yang suci atau hati yang selamat dari akidah keyakinan yang rusak seperti syirik dalam berbagai bentuknya. Pemilik hati yang selamat ini atau pemilik hati qalbun salim ini adalah yang ibadahnya, kemauannya, keinginannya, kecintaannya, ketawakalannya, rasa takutnya, harapannya, dan semua amal perbuatannya itu semuanya sudah disandarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah hati yang suci dari penyakit kekufuran dan kemunafikan. Serta ia adalah hati yang tidak berani berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjadikan hati kita ini menjadi qalbun salim atau hati yang selamat ini, ya tentu ada prosesnya yang harus kita lakukan. Karena tidak semerta-merta hati itu tiba-tiba menjadi hati yang selamat. Mengapa demikian? Karena Allah telah memberikan kita itu sekeping hati dengan dua sisi yang potensinya itu sangat dahsyat. Di satu sisi berisikan hati kita itu kecenderungan kepada kefasikan, dan di sisi yang lain potensi kecenderungan kepada ketakwaan. Inilah yang difirmankan Allah di dalam surat Asy-Syams ayat 8. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha dan watakwahanya. Untuk menekan fujuraha ini, inilah yang perlu kita pelajari tentang bagaimana cara membersihkan hati dari fujuraha ini. Inilah yang diterapkan bagi mereka yang telah mengamalkan atau mendapatkan talqin zikir ini untuk memupus daripada sifat fujuraha yang ada di dalam diri ini agar muncul sifat-sifat watakwahanya. Inilah pelajaran-pelajaran untuk memupus sifat-sifat fujuraha di dalam diri itu melalui zikrullah yang telah ditanamkan ke dalam dada itu sampai terus kepada pelajaran-pelajaran kaji di atasnya. Itu sebenarnya untuk pembersihan diri daripada sifat fujurahanya yang ada di dalam diri kita itu. Oleh karenanya, pertama sekali kita adalah perlunya mengisi hati itu dengan ilmu tauhid atau ilmu qalbu, yakni ilmu pengetahuan tentang pengenalan kepada Allah yang mengeliputi pengetahuan itu tentang af'alnya, asma'nya, sifatnya, dan zatnya Allah itu sendiri. Kemudian dengan ilmu itu kita senantiasa membersihkan hati kita, menjaga hati kita dari segala ihwal yang dapat mengotorinya sehingga dapat merusaknya. Lalu kita harus menjadikan hati kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirlah nanti sampainya kita itu menjadi hati yang selamat itu dikarenakan telah mampu kita melewati latihan-latihan yang telah kita lakukan di dalam berzikir kepada Allah menuju Allah itu, sehingga kita mampu memandang dan mengesahkan Allah itu dengan sebenar-benarnya. Inilah yang sebenarnya makna daripada qalbun salim itu, atau yang dikatakan hati yang selamat itu. Ketika hati itu telah menjadi qalbun salim, maka pemilik hati yang seperti ini, itulah yang mereka yang telah menjadi orang-orang yang beruntung di dunia sampai akhirat. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9, Qad aflaha man zakka,
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kenapa beruntung? Ya karena dengan mensucikan jiwa itu secara otomatis fujuraha yang ada di sisi yang sebelahnya itu tidak mampu untuk muncul ke permukaan. Nah, itu dia beruntung sehingga menjadikan pribadi-pribadi yang baik nantinya. Tentu jika Allah telah berfirman, keberuntunganlah bagi mereka yang mensucikan jiwanya, tentu Allah juga telah menyiapkan tempat khusus bagi mereka-mereka yang beruntung ini. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara 88-89 ya. Yang artinya yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Inilah orang-orang yang beruntung yang dikatakan Allah pada ayat di atas, yang akhirnya mereka akan menghadap Allah itu dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci. Mengapa mereka bisa menghadap Allah dengan hati yang suci? Karena telah tenang hatinya, jiwanya telah tenang setelah mereka melakukan proses-proses pembersihan diri itu, pembersihan jiwa yang menekan lajunya fujuraha dari sisi yang sebelahnya di hatinya, sehingga sampailah mereka dapat bermusyahadah kepada Allah itu secara sempurna. Dan pada akhirnya nanti Allah akan memanggil akhir hayat mereka dengan cara yang sebaik-baiknya, seperti di dalam firman Allah dalam surat Al-Fajr 27-30, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Sungguh indah panggilan Allah kepada mereka pemilik hati-hati yang suci ini di akhir hayat mereka nanti. Karena para pemilik hati yang suci ini telah dipanggil dengan sebaik-baiknya oleh Allah, dengan panggilan yang sebaik-baiknya, tentu Allah juga telah menyiapkan tempat bagi mereka, tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, sesungguhnya hati yang suci itu adalah hati yang tidak bersih dan tidak pula kotor, tidak baik dan tidak pula buruk. Tidak apa-apa di hati yang suci itu. Seperti hatinya bayi, itulah hati yang bayi yang suci. Kita datang ke muka bumi ini dengan keadaan kosong, maka kembalilah kepada Allah itu dengan keadaan kosong pula. Kosong dari selain Allah, kosong daripada selain Allah. Karena sesungguhnya Allah itulah yang meliputi segala ruang. Inilah yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dari Allah itu harusnya kembali kepada Allah. Inilah makna daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jangan yang dari Allah ini nanti kembalinya kepada diri kita sendiri, nyangkut itu namanya. Jadi yang dari Allah ini harus kembali kepada Allah. Dan tentu bagi pemilik hati-hati yang selamat itu, mereka telah bisa kembali kepada Allah itu semenjak mereka masih di dunia ini. Semenjak mereka masih hidup di dunia ini, mereka telah bisa kembali kepada Allah itu, walaupun ajal mereka belum tiba. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka telah bisa mempraktekkan mutu qabla anta mutu, mematikan dirinya sebelum mati, sehingga mereka tinggal menunggu umur mereka habis saja dan tinggal menunggu waktunya kembali kepada diri, kembali kepada Allah dengan dirinya dengan hati yang selamat. Itulah pemilik qalbun salim. Para pemilik hati yang suci ini biasanya memiliki beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama, biasanya mereka itu telah patuh dan tunduk kepada Allah itu dengan senantiasa menjaga terhadap perintah-perintah Allah dan senantiasa menjaga larangan-larangannya. Kemudian mereka yang telah sampai kepada hati yang suci ini tidak lagi merasa iri atau dengki karena telah dipupus dengan zikrullah itu sifat-sifat fujur yang ada di dalam dirinya itu, sehingga iri dan dengki itu seharusnya tidak sudah ada lagi pada diri mereka. Ini adalah salah satu ciri ketika hati itu telah suci ya.
Kemudian pemilik-pemilik hati yang suci ini biasanya telah selalu menebarkan kebaikan kepada sesama, untuk berbuat kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah, dan selalu menghindari perbuatan-perbuatan jahat atau menyakiti orang lain. Kemudian biasanya pemilik-pemilik hati yang suci ini selalu menghadapi segala macam rintangan dan ujian di dunia ini dengan sabar dan ikhlas, tenang hatinya, teguh imannya, dengan penuh kesabaran menghadapi segala macam cobaan yang ada di dunia ini. Dan pemilik hati yang suci ini, mereka juga senantiasa bersyukur kepada Allah di setiap tarikan dan hembusan nafas mereka, tiada hentinya. Mereka memandang Allah dan bermusyahadah kepada Allah itu selama hidup di dunia ini. Lantas apa-apa yang telah dapat kita upayakan untuk menuju qalbun salim ini? Yaitu kita senantiasa beristighfar kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan berzikir kepada Allah, agar sifat fujuraha ini lebih kecil dan harus bisa ditekan oleh sifat takwaha, karena hati kita itu tadi terdiri dari dua sisi, fujuraha dan watakwaha. Maka untuk sampai kepada qalbun salim ini, tundukkanlah hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati itu telah ditundukkan kepada Allah, maka tenanglah badan kita, dapatlah kita merasakan ketenangan jiwa kita ini, ketenangan batin kita, dan ketenangan raga kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan sampai di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Itulah yang dinamakan hati yang ada di dalam dada itu, yang diajarkan pada saat kita ditalqin zikir. Kemudian ada juga pengelompokan tentang hati ini ya. Ada yang mengelompokkan hati ini, pertama hati yang mati atau qalbun mait. Orang yang dikelompokkan kepada hati yang mati ini adalah orang yang memiliki hati tetapi tidak mampu memandang Allah itu, tidak mampu mengenal Allah itu selama ia di dunia ini. Sehingga terkadang hati yang mati ini menjadi jahat, lebih jahat daripada binatang, sebab jahatnya itu menggunakan akalnya ya, karena sifat fujurahnya yang lebih dominan menguasai dirinya. Inilah yang disebut dengan hati yang mati. Kemudian hati yang mati ini tentu sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa hati yang buta atau buta hatinya daripada pengenalan kepada Allah itu, sehingga tidak bisa mampu memandang Allah itu di dunia ini, nanti di akhirat akan sengsara akibat tidak bisa memandang Allah di dunia ini karena mati hatinya. Yang kedua, kelompok hati yang marid ya, atau yang disebut dengan hati yang sakit. Ini bisa saja orang-orang yang memang sudah beriman tetapi penyakit hatinya lebih banyak. Jadi fujurahannya lebih banyaklah daripada watakwahannya. Ciri-cirinya mereka ini biasanya tidak pernah tentram ya, gelisah, was-was, jadi sehingga tidak bisa menikmati hidup. Kadang-kadang menderita ya penyakit hatinya. Ini masih namanya tergolong hati yang sakit. Yang ketiga itulah kelompok qalbun salim, atau hati yang telah lurus, hati yang telah suci, yang mereka inilah yang tadi kita sebut dengan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang telah yang nantinya akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sebaik-baiknya di akhir hidup mereka, di akhir hayatnya, di akhir lepasnya ruh itu dari jasadnya. Mereka diperlakukan Allah dengan sebaik-baiknya dan telah disiapkan oleh Allah tempat yang sebaik-baiknya pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang mempunyai hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang lurus. Dan semoga kita nanti kembali kepada Allah dengan keadaan qalbun salim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.